Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 27 akan mempresentasikan hasil proyek pengolahan citra digital, di mana di sini pada proyek ini membuat suatu machine learning menggunakan algoritma KNN, SVM, dan random forest. Nah, di sini kami mengangkat yaitu klasifikasi penyakit pneumonia pada citra X-ray paru-paru. Nah, sebelum dimulainya presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya, yaitu by Elvia Zahira dengan NIM F1D023100042, kemudian rekan saya, Muhammad Iman Taufik dengan NIM F1D023100080. Dan saya lalu Rifki Ramadan dengan NIM F1D023171. Dan saya Lutfi Alfarizi dengan NIM F1D023100121. Baik, setelah perkenalan kita akan lanjut ke materi pertama, yaitu latar belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kami mengambil proyek ini. Jadi kita tahu bahwa pneumonia merupakan salah satu infeksi paru-paru yang sangat berbahaya dan menjadi penyumbang utama angka kesakitan dan kematian di dunia. Nah, karena gejalanya itu sering mirip dengan penyakit pernapasan lainnya, maka deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Nah, saat ini tuh diagnosis pneumonia itu umumnya tuh dilakukan melalui citra X-ray dada atau CXR atau chest X-ray. Namun, proses interpretasi citra ini sangat bergantung pada keahlian radiolog. Nah, sayangnya di beberapa wilayah, terutama daerah-daerah terpencil atau dengan fasilitas kesehatan yang terbatas, nah ketersediaan radiolog ini sangat minim. Hal ini tuh membuat proses diagnosis menjadi lebih lambat atau bahkan tidak akurat. Nah, melihat permasalahan ini, proyek kami itu hadir untuk menawarkan gitu solusi berbasis teknologi di mana kami mengembangkan sistem klasifikasi otomatis menggunakan algoritma machine learning seperti KNN, SVM, dan random forest untuk mendeteksi secara otomatis, cepat, dan akurat guna meningkatkan layanan kesehatan. Kemudian untuk deskripsi program ini tuh dirancang untuk membantu membedakan antara paru-paru normal dan pneumonia pada citra X-ray melalui tahap pra-pemrosesan yang sistematis. Nah, proses dimulai dengan mengonversi citra awalnya menjadi grayscale. Nah, untuk menonjolkan intensitas cahaya yang relevan. Selanjutnya itu gambar resize agar semua citra itu memiliki ukuran yang seragam. Kenapa kita ubah ukurannya menjadi seragam? Agar nantinya dapat memudahkan analisis lebih lanjut. Nah, kemudian nanti kita melakukan ekualisasi untuk meningkatkan kontras sehingga dapat dilihat perbedaan tekstur dan pola pada paru-paru yang sehat dan yang terkena pneumonia. Baru tahap terakhir kita melakukan normalisasi untuk menstandarisasi rentang intensitas agar model klasifikasi dapat belajar dengan data yang konsisten dan akurat. Nah, dengan tahapan ini tuh fitur penting pada citra X-ray dapat diekstraksi lebih efektif untuk membedakan kondisi paru-paru normal dan pneumonia. Nah, kemudian lanjut untuk dataset dan label yang kita gunakan di sini, labelnya ada dua, yaitu ada normal dan pneumonia. Sedangkan dataset yang digunakan pada project ini tuh jumlahnya tuh 5.216 citra X-ray paru-paru berformat JPG. Nah, dari jumlah tersebut itu 1.341 citra dikategorikan normal, sedangkan 3.875 citra lainnya didiagnosis sebagai pneumonia. Dataset ini kita dapat dari Kaggle. Nah, kemudian kita lanjut untuk tahapan pre-processing. Yang pertama itu kita melakukan resize, grayscaling, kemudian median, dan terakhir ada Gaussian. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek yang kami telah buat, program ini tuh dirancang untuk memfasilitasi identifikasi paru-paru normal atau pneumonia dari citra X-ray. Nah, dengan menerapkan teknik pra-pemrosesan citra, yang di sini kita
menggunakan resizing, konversi grayscale, ekualisasi, median, Gaussian, dan normalisasi. Diharapkan program ini dapat meningkatkan kualitas analisis. Nah, berdasarkan hasil evaluasi dari percobaan 1, 2, dan 3, kita dapat membuktikan bahwa meskipun KNN pada awalnya menunjukkan akurasi yang sangat tinggi tanpa pra-pemrosesan, nah algoritma random forest dapat mencapai performa puncak setelah data diolah melalui tahapan pra-pemrosesan, mengungguli baik KNN maupun SVM secara signifikan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja terkait dengan kode sebelum kita melakukan paper processing. Jadi ini kode sebelum kita melakukan percobaan 1, 2, dan 3. Nah, pertama di sini kita menggunakan beberapa library di mana ada OS itu untuk operasi sistemnya, kemudian ada random di sini karena kita nantinya mengambil datanya secara random dari seribuan data, jadi kita menggunakan library random. Kemudian ada CP2 yang bisa kita gunakan untuk grayscale, kemudian ada matplotlib, numpy, panda, kemudian juga ada seaborn. Nah, untuk selanjutnya ini ada script untuk kita nantinya membaca datasetnya. Di sini ada datanya, kemudian ada labelsnya, terus file name-nya, terus nama dataset dir-nya. Di sini kita simpan dengan nama dataset, kemudian untuk ukurannya. Nah, setelah itu di sini kita mengambil jumlah datanya, masing-masing label itu kita pakai ukurannya 100 gitu, dan dia nantinya karena kita menggunakan random, nanti dia akan dipilih secara acak pada tiap labelnya. Nah, kemudian nanti dia akan melakukan grayscale di sini. Nah, setelah itu nanti ada output, yaitu jumlah gambar yang diproses 200, karena kan kita masing-masing mengambilnya itu labelnya masing-masing 100, jadi 100 normal dan 100 pneumonia. Kemudian di sana data augmentasi, jadi di sini kita tidak menggunakan data augmentasi karena untuk 200 data dan masing-masing 100 label itu sudah cukup untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, kemudian di sini dia akan memprint jumlah datanya sebelum augmentasi dan setelah augmentasi. Karena kita tidak melakukan augmentasi, tentu saja untuk jumlah data setelah augmentasinya 0. Nah, kemudian di sini ada untuk prepro, karena di sini kita tidak menggunakan prepro, jadi di sini kita kosongkan. Baru di sini adalah tempat kita nantinya memanggil data yang telah kita grayscale pada script di atas. Nah, di sini kan dia img, kita panggil di sini data process.event. Nah, nanti hasilnya kita dapat lihat di bawah. Nah, untuk random pertama ada hasil dari random forest. Di sini kita bisa lihat hasilnya itu 0,825, kemudian ada SVM. Di sini SVM ini juga 0,85 untuk hasilnya. Kemudian ada KNN juga 0,875. Jadi dari ketiga jenis algoritma ini hasilnya beda tipis. Jadi di sini ada perbedaannya sangat tipis. Nah, kemudian ini adalah hasil confusion matrix-nya untuk random forest, kemudian ada SVM dan juga KNN. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait dengan paper processing-nya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan pertama yang dilakukan dengan pre-processing, di mana proses pre-processing yang digunakan pada percobaan ini berupa ekualisasi histogram yang digunakan untuk meratakan distribusi intensitas pixel pada citra untuk meningkatkan kontras dan memperjelas detail. Oke, langsung saja kita ke hasil percobaannya. Jadi di sini untuk
percobaan dengan metode random forest itu kita memperoleh akurasi senilai 0,9, di mana terdapat peningkatan dibanding percobaan tanpa preprocessing senilai 0,075. Bisa dilihat di sini untuk metode random forest pada tanpa preprocessingnya senilai 0,825. Kemudian untuk percobaan dengan metode SPM classifier atau super vector machine ini memperoleh akurasi senilai 0,9 dengan peningkatan sebesar 0,05 dari percobaan tanpa preprocessing sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat percobaan dengan metode KNN classifier atau K-nearest neighbor dengan akurasi senilai 0,9 dan peningkatan dari percobaan tanpa preprocessing senilai 0,25. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi itu saja pada percobaan pertama yang kami lakukan dengan preprocessing berupa ekualisasi histogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Rifki Ramadan dengan NIM F1D023-171. Kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan kedua yang kami lakukan setelah percobaan pertama tadi. Seperti biasa, kita akan mengimpor dulu library yang dibutuhkan. Yang pertama ada OS di sini untuk berinteraksi sama sistemnya. Habis itu ada random untuk menghasilkan nilai acak. Habis itu ada CV untuk memproses video atau gambar. Selanjutnya ada matplotlib untuk lakukan visualisasi data, ada numpy untuk numerik dan manipulasi array multidimensi, lanjut ada pandas untuk manipulasi dan analisis data. Selanjutnya ada sklearn di mana di sini akan mengakses algoritma machine learning, lalu ada skinimage di sini untuk pemrosesan gambar, skype untuk perhitungan ilmiah, yang terakhir seaborn itu untuk visualisasi data yang dibangun di atas matplotlib. Selanjutnya, seperti yang kita lakukan di percobaan pertama tadi, kita bakal melakukan data loading, lalu data augmentation, dan yang terakhir data preparation. Lanjut, kita akan mendefinisikan tahap fungsi preprocessingnya dulu. Di sini kita menggunakan dua tahap preprocessing, yaitu ekualisasi histogram dan normalisasi. Di mana pada tahap preprocessing pertama ini bakal dipakai untuk ningkatin kontras gambar dengan cara ekualisasi histogram. Nah, pertama-tama kita bakal hitung dulu berapa kali setiap nilai pixel muncul dari 0 sampai 255. Baru kita hitung distribusi kumulatif dari histogram itu. Terakhir kita hitung nilai pixel barunya dan kita ganti semua nilai pixel di gambar dengan nilai tersebut. Hasil akhirnya gambar jadi lebih terang atau kontrasnya jadi lebih baik. Selanjutnya masuk ke tahap preprocessing kedua, di mana tahap preprocessing kedua ini adalah normalisasi. Setelah kita lakukan ekualisasi tadi, biasanya nilai pixel itu tidak persis mulai dari 0 atau berakhir di 255. Makanya pada fungsi preprocessing kedua atau normalisasi ini digunakan untuk normalin nilai pixel supaya rentangnya balik lagi ke 0 sampai 255. Nah, caranya dengan rumus min max scaling, dan setelah itu dikembalikan dalam Yun 8 ini. Nah, ini tuh memastikan supaya tetap bisa ditampilin sebagai gambar grayscale. Setelah itu kita masuk ke tahap preprocessing, di mana di tahap preprocessing ini dipakai untuk memproses setiap gambar grayscale yang ada di dalam list data. Pertama, dibuat dulu list kosongnya, yaitu di data preprocess untuk nyimpen hasil akhirnya. Terus dia itu dilakukan di setiap gambar. Nah, setelah itu dilakukanlah ekualisasi histogram dengan fungsi di preprocessing tadi agar kontras gambarnya lebih meningkat. Setelah itu hasilnya bakal dinormalisasi lagi menggunakan preprocessing kedua atau normalisasi supaya nilai pixelnya berada dalam rentang 0 sampai 255. Terakhir, gambar yang sudah diproses disimpan ke dalam data preprocess. Perlu dicatat bahwa walaupun di sini dia bilang ada Gaussian blur, fungsi dari preprocessing kedua ini sebenarnya normalisasi, jadi bisa dibilang ini terdapat kesalahan penulisan.
Jadi kita hanya melakukan 2 tahap preprocessing, yaitu ekualisasi dan normalisasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan membandingkan hasil dari 3 tahap print yang dilakukan di percobaan pertama sebelumnya. Jadi dari 3 tahap print yang sudah dilakukan, bahwa yang mengalami peningkatan hanya di trend random forest classifier, di mana pada cobaan sebelumnya nilai dari testing setnya 90% naik menjadi 90%. Di sini menandakan bahwa kenaikan terjadi sebanyak 0,5 atau 5% saja. Akan tetapi pada trend SVM classifier ini dia akurasinya di testing set itu sama, dan juga di trend KNN ini juga pada tahap testing setnya juga hasilnya sama, yaitu menunjukkan di angka 90% atau 0,9. Jadi yang mengalami kenaikan hanya di random forest di bagian testing setnya, yaitu naik 0,5 atau 5% saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk kode percobaan 3, di mana percobaan 3 ini kami menggunakan 4 preprocessing. Yang pertama itu ada grayscale, kemudian ada resize, kemudian ada median filter, lalu juga ada Gaussian blur. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan untuk median filternya. Tujuan kami menggunakan median filter ini untuk menghapus noise impulsif atau salt and pepper noise, yang dimana ini prinsip kerjanya itu untuk setiap pixel bakalan ngambil window tetangga berukuran kernel size kali kernel size, dan bakalan digantikan dengan nilai pixel tengah dengan menggunakan median dari nilai-nilai dalam window tersebut. Di sini ada bagian kode pad sama dengan kernel size bagi 2, yang dimana ini itu buat menambahkan padding dengan menyalin nilai pixel di tepi agar ukuran jendelanya itu bakalan tetap konsisten di tepi gambar. Kemudian ada for loop yang bakalan berfungsi untuk melakukan loop ke seluruh pixel agar window yang diambil sesuai ukuran dengan kernel size, lalu menghitung median dan bakalan menyimpan nilainya itu sebagai nilai baru. Kemudian di sini ada Gaussian blur. Yang pertama itu ada kernelnya. Tujuan kami menggunakan Gaussian blur ini untuk melakukan smoothing gambar dan mengurangi noise halus atau variasi lowong tajam, yang dimana prinsip kerjanya itu Gaussian blur ini bakalan menggunakan konvolusi dengan kernel Gaussian 2D dan bakalan mempertahankan struktur global sambil mengeblurkan atau mengablurkan detail kecil. Di Gaussian kernel ini ada bagian kode AX sampai dengan np.arrange sampai dengan kernel sama dengan np.exp ini buat ngebentuk kernel Gaussian 2D dengan ukuran size dan standar deviasi sigma. Lalu kemudian bakalan di return kernel dinormalisasi bakal agar jumlah total bobot tetap 1 dan tidak mengubah tingkat kecerahannya. Kemudian di sini ada fungsi Gaussian blur, yang dimana for loop ini itu untuk setiap pixel bakalan diambil window ukuran kernel size kali kernel size dan dikalikan dengan kernel Gaussian lalu dijumlahkan, dan bakalan di return nilai hasilnya dibagi di rentang 0 sampai dengan 255 dan dikonversi ke UINT8 untuk keperluan citra. Lalu kenapa hasil dari median plus Gaussian ini lebih baik daripada normalisasi dan ekualisasi? Itu karena ini lebih stabil.
ekualisasi itu emang bisa memperkuat perbedaan pencahayaan atau noise latar belakang, tapi dia kadang bisa mengubah karakteristik asli dari gambar. Makanya Gaussian sama median ini lebih efektif daripada ekualisasi dan juga normalisasi. Sedangkan yang normalisasi juga itu bisa menormalisasi, tapi hanya mengubah skala nilai piksel, bukan isi gambarnya, yang memang masih bisa efektif untuk deep learning, tapi tidak memperbaiki masalah noise atau kontras secara struktural. Jadi kesimpulannya itu, median plus Gaussian ini lebih efektif untuk mengurangi noise ketimbang ekualisasi ditambah dengan normalisasi. Dan juga median plus Gaussian ini itu menjaga fiturnya penting. Menjaga fitur penting itu lebih efektif juga daripada ekualisasi dan normalisasi. Terus juga median plus Gaussian ini konsistensi gambarnya itu lebih stabil dibandingkan dengan ekualisasi plus normalisasi. Sekian penjelasan saya, terima kasih.